Baru saja kita menyaksikan
Tari Janger dari Kembalikan Baliku JKT. Yoi, jadi setelah tadi kita menyaksikan tari Jangernya, Betul. kita mau nanya-nanya tentang tari itu sendiri. Gerakannya, kostumnya, artinya, maknanya, semuanya kita bakal tanya. Jadi kita sudah bersama Arjun dan kawan-kawan. Yoi, dari Kembalikan Baliku. Halo Bli. Halo. Tiba-tiba halo Bli gitu ya. Halo Bli ya. Jadi lu mau nanya dari mana dulu, Mik? Gue dari gerakannya dulu sih, Mas. Boleh dari gerakan tarinya tadi. Tadi mata, tangan yang lentik juga. Terus sampai mengkibas-kibas kain juga. Itu gerakannya sih, gue penasaran gue. Oke. Boleh dijelasin dulu nggak itu gerakannya? Ya, jadi tarian Janger ini kan salah satu tari pergaulan di Bali kan. Jadi anak gaul di zamannya itu pasti nari ini gitu. Untuk gerak-geraknya itu menggunakan gerak-gerak ragam gerak tarian Bali, di mana itu semuanya ada pakem-pakemnya gitu. Seperti namanya agem. Jadi ini posisi tangan pasti naik ke atas dan juga digetarkan. Kenapa digetarkan? Karena penari di dalam tarian Bali itu ada filosofinya. Semua dalam diri kita itu seperti hidup. Jadi hidup tuh penuh dengan dinamika. Ada gerak, ada mata seperti mata. Datpong, senyum, datpong. Jadi kayak ada aku marah nih tapi aku bisa senyum gitu. Jadi untuk menarik penonton juga gitu. Jadi filosofinya adalah semua yang ada dalam diri kita itu bergerak seperti kehidupan. Kadang ada yang up, kadang ada yang down gitu. Jadi ada yang keras, ada yang lembut gitu. Jadi di Bali itu namanya itu istilahnya adalah kenyang lempung. Kenyang lempung? Ya, kenyang lempung. Jadi ada up, down, dinamika dalam tarian Bali itu namanya kenyang lempung gitu. Jadi nggak semuanya dinamis, nggak semuanya slow. Jadi semuanya itu di mix jadi satu dan masuk juga ke tarian Janger gitu. Dan Janger itu identik dengan penggunaan kipas, properti kipas. Ya, jadi kalau di Bali itu kalau udah menggunakan kipas, kita kan identik kipas itu kadang untuk legong juga bisa, tarian legong. Terus untuk tarian Janger sendiri menggunakan kipas. Kipas yang menjadi ciri khasnya adalah, yang pertama adalah kipasnya. Tuh, menggunakan kipas untuk penari putri atau Janger, menggunakan selendang atau oncer, seperti ini. Dan yang ciri khasnya lagi, ini gelungannya. Gelungannya ini adalah gelungan Janger. Di mana ada bagian ini yang berbentuk seperti bunga-bunga ini yang bergetar, itu mencirikan ini adalah tarian Janger gitu. Dan ini ini biasanya itu menggunakan dari kulit sapi yang diukir. Tapi ini kita menggunakan gelungan yang kreasi, di mana ini hasil dari kreasi anak-anak muda sekarang. Karena kan memang kalau kita cari kulit terus kan susah juga kan. Betul. Jadi kita tetap mengembangkan, tapi tetap juga ada pakemnya. Jadi ini itu menggunakan spon dan diukir menggunakan lem tembak gitu. Selanjutnya ini menggunakan badong namanya. Badong ini adalah seperti kalung untuk di sini kalung gitu. Terus menggunakan lilitan merah itu, menggunakan angkin untuk yang perempuan. Ini namanya pending. Seperti gesper. Gesper dan juga kamen. Kamennya ini di Bali memang identik dengan warna-warna emas, warna-warna cerah gitu. Karena di Bali itu menginginkan penampilan yang biur gitu, kebiar gitu di atas panggung gitu. Jadi menggunakan warna-warna yang cerah. Kalau untuk, boleh ke sana nggak? Boleh. Kayak lagi apa gitu ya. Oke, kalau untuk penari prianya, jadi penari pria juga disebut dengan kecak. Ya, jadi di Bali itu ada dua jenis kecak. Satu kecak yang dengan suara, dengan paduan suara itu. Yang kedua kecak Janger. Jadi ini namanya kecak juga. Ya, penari pria di Janger. Untuk penari kecaknya menggunakan udeng. Nah, udeng ini udeng adalah hiasan kepala dalam kebudayaan Bali. Tapi untuk pementasan ini di atas panggung ini digunakan udeng yang berwarna emas. Ini menggunakan kulit sapi yang diukir dan diberi warna sentuhan prade gitu. Jadi prade itu juga ciri khas dari tarian Bali. Selanjutnya menggunakan bunga sumpang. Jadi ini menggunakan bunga. Zaman dulunya menggunakan bunga asli, sekarang karena biar bisa
nari dipakai terus ya Iya, kan, betul. biar nggak bingung nyari bunga gitu kan. Jadi udah ada yang ini. Terus dilanjutkan dengan ini namanya badong sama perempuannya, tapi ini lebih besar karena untuk menutup dada. Menutup dada. Terus ini ada namanya umpal. Jadi ini untuk menutupi bagian dada juga. Dan ini namanya saput, sesaputan. Saput ini digunakan, nah untuk penutupnya biasanya untuk laki-laki ditutupnya ke kanan, kalau perempuan itu ditutupnya ke kiri. Dan terakhir ini kain yang menjuntai ini biasanya juga identik dengan tarian kecak janger. Karena akan ada gerakan buang gitu. Jadi kayak kan ini cerita pergaulan ya. Jadi kita gimana caranya biar membuat pasangan kita tertarik gitu dengan kostumnya, kayak nih gue nih gitu, deketin gue dong gitu. Oh, tengilnya ada Iya, berarti ya. bener kayak gitu dari kostumnya. Nah untuk make upnya sendiri kan kalau di tarian Bali itu memang punya ciri khas. Ciri khasnya itu berwarna kuning, merah, dan biru. Kuning itu bisa diganti warna putih. Nah, kenapa penggunaan warna itu? Karena kostum dari tarian Bali ini memang warna-warni kan, dan ragam geraknya itu juga menggunakan mata. Jadi ketika make upnya tidak boom, semua kan fokus ke ini. Jadi tetap dibuat warna-warni, dan sampai sekarang di antara semua tari-tarian yang ada di Indonesia, di Nusantara, tarian Bali punya ciri khasnya sendiri gitu dengan penggunaan eyeshadow yang berwarna-warni. Dan juga ini yang di tengah-tengah ini namanya cundang yang ini. Oh iya. Itu lambang dari Dewa Siwa, itu punya mata ketiga. Jadi itu lambangnya, kita semua penari di Bali menggunakan itu. Dan ini juga ada namanya di samping. Ini melambangkan keseimbangan pikiran. Ketika kita menari kita harus seimbang juga dalam berpikir, bertindak, berucap seperti itu. Jadi ini lambangnya. Biasanya kalau kita di Bali itu setelah sembahyang itu diberikan bija. Bija itu adalah beras yang disucikan terus kita pakai. Artinya itu kita habis sembahyang. Dan ini sebagai lambang dari itu. Jadi untuk mensucikan pikiran, menyeimbangkan pikiran gitu. Dan untuk lagu-lagu dan tariannya itu memang dari awal sampai terakhir bernyanyi sambil menari. Dan misalnya ditanyain tentang lirik-liriknya, sebenarnya lirik-liriknya itu adalah lirik-lirik yang seperti zaman dulu itu kan kayak jangi janger. Kadang ada yang nanya apa sih artinya jangi janger? Jujur kalau bahasa Bali pun nggak ada artinya jangi janger gitu kan. Ternyata kayak jangi janger, seng janger. Itu artinya kayak zaman dulu tuh ada kayak kata-kata slang, kayak zaman sekarang kan slebeu gitu-gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak waktu itu tuh zamannya kayak gitu. Jadi kayak dibuat pergaulan tapi masih tetap disisipkan banyak-banyak kalimat-kalimat di dalam tarian itu gitu. Nggak cuma slang aja tapi digabung. Jadi kayak untuk strukturnya biasanya kalau pertama itu namanya pengawit. Jadi itu pembuka. Jadi kita kayak penyanyi memperkenalkan diri kayak gitu dengan kalimat-kalimat lirik-lirik yang memperkenalkan diri. Terus dilanjutkan dengan terpesona, keluar cewek, cowok, janger. Setelah itu ada saut-sautan yang nyanyi-nyanyi, dan ada bagian yang sebagai ciri khas dari janger itu adalah gerakan tambur namanya. Gimana? Kayak yang cepet-cepet yang itu tambur namanya, kayak tarian saman gitulah. Jadi kayak memperlihatkan keperkasaan dari si kecak itu sendiri. Jadi kayak yang cewek ngelirik, ih yang mana ya pilihan aku ya, yang mana ya gitu. Jadi kayak iya kayak ini gue tangkas banget gitu, gue ganteng banget gitu. Yang cewek kayak yang mana ya gitu. Keren. Kayak gitu sih. Jadi semuanya itu emang ada maknanya yang ada di dalam tarian janger ini gitu Kak. Asoy banget. Udah semua pertanyaan kita ketutup langsung dalam satu penjelasan. Gokil. Yoi, terima kasih Arjun. Terima kasih Faiza, terus Ryuka, Amira dan Denta. Betul. Terima kasih teman-teman, kembalikan baliku Jakarta. Betul. Yoi, asoy banget ya. Gokil ya semua penjelasannya.